Saya kira saya hanya menyampaikan bahwa kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang untuk berbuat baik. Sila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Memasuki hari keempat sejak kepergian penyanyi tanah air, Vidi Aldiano, suasana duka masih terasa menyelimuti keluarga besar yang ditinggalkan. Sejak dimakamkan pada 8 Maret lalu, kedua orang tuanya, Harry Chris dan Bess Barini, hampir setiap hari menyambangi pusara putra tercinta mereka untuk memanjatkan doa. Ziarah tersebut seakan menjadi cara mereka untuk tetap merasa dekat dengan sosok yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga. Namun, rasa kehilangan yang begitu dalam masih terlihat jelas dari wajah sang ibunda. Dalam momen ziarah terbaru, Bess Barini kembali tak kuasa menahan haru. Air matanya mengalir di hadapan lisan sang anak, seakan hati seorang ibu masih sulit menerima kenyataan pahit bahwa putra yang selama ini selalu menemaninya kini telah pergi untuk selama-lamanya. Dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang ibunda, kehilangan Vidi Aldiano tentu meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi Bess Barini. Kebersamaan yang selama ini terjalin hangat, kini hanya tersisa dalam kenangan. Tak heran, kehadirannya di makam sang putra selalu dipenuhi dengan luapan emosi yang sulit dibendung. Dan beginilah momen mengharukan saat Bess Barini kembali menitikkan air mata di hadapan lisan Vidi Aldiano. Saya kira saya hanya menyampaikan bahwa kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang untuk berbuat baik dan meninggal dengan meninggalkan sesuatu yang dikenang orang sebagai sesuatu yang bisa panjang umur. Saya tuh mendoakan Vidi waktu Vidi sakit itu, Vid, kamu harus sehat dan panjang umur. Dan ternyata Tuhan mengijabah atau mengabulkan doa saya. Vidi diberikan panjang umur, artinya namanya terus dikenang orang, ya. Namanya terus dikenang orang, dan mungkin sampai akhir peradaban insya Allah orang masih mengenang Vidi dengan kebaikan-kebaikannya. Bukan hanya sosok sang ibunda yang menjadi sorotan dalam duka kehilangan ini. Kesetiaan Sheila Dara sebagai istri Vidi Aldiano juga turut mendapatkan perhatian dan pujian dari keluarga besar. Terutama dari sang mertua, Harry Chris, yang menilai bahwa Sheila telah menunjukkan ketulusan luar biasa dalam mendampingi putranya. Di tengah padatnya aktivitas dan pekerjaan yang dimilikinya, Sheila tetap berusaha memberikan waktu dan perhatian penuh untuk sang suami. Ia dikenal selalu ada di samping Vidi selama masa perawatan,
menemani setiap proses yang harus dilalui sang penyanyi dalam melawan penyakitnya. Kesabaran dan kasih sayang yang ditunjukkan Sheila itulah yang membuat Harry Chris merasa terharu. Baginya, sikap Sheila menjadi bukti betapa besarnya cinta seorang istri yang setia mendampingi pasangannya di saat-saat paling sulit. Tak heran jika di mata sang mertua, Sheila Dara dianggap sebagai sosok menantu yang begitu istimewa. Dan di tengah suasana duka yang masih menyelimuti keluarga, perhatian publik pun kini tertuju pada kondisi Sheila Dara. Lalu, bagaimana keadaan Sheila saat ini setelah harus merelakan pergi sosok suami yang selama ini menemani perjalanan hidupnya? Tuh, Sheila oke-oke aja kok. Ya. Saya tiap hari ada teman-teman Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Jadi Sheila juga nggak kesepian. Sheila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Duka atas kepergian Vidi Aldiano tak hanya dirasakan oleh pihak keluarga. Para sahabat dan rekan terdekatnya pun turut merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Hingga saat ini, pusara Vidi masih terus didatangi oleh sejumlah sahabat yang ingin memberikan doa dan penghormatan terakhir bagi sosok yang semasa hidupnya dikenal hangat dan bersahaja. Salah satu momen haru terlihat saat Ria Ricis akhirnya menyempatkan waktu untuk datang berziarah. Dalam momen tersebut, Ricis tampak hikmat saat memanjatkan doa di hadapan makam sahabatnya. Suasana hening menyelimuti proses ziarah yang dipenuhi nuansa haru. Namun saat mulai mengenang sosok Vidi, perasaan Ricis perlahan tak lagi terbendung. Dengan penuh emosi, ia menceritakan kenangannya bersama Vidi yang dikenal sebagai pribadi baik, ramah, dan selalu memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan, di tengah ceritanya, air mata Ricis pun tak terbendung. Baik banget beliau baik banget. Seperti yang nggak tahu beliau baik banget. Kak maaf ya kak, kayaknya kurang romantis kalau di Kak maaf ya kak. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Pertama kali ketemu juga orangnya tuh langsung bener-bener kayak ramah banget ya. Yang langsung bisa diajak ngobrol gitu. Betul. Kayak nggak ada sungkan buat kayak kita negur duluan tuh kayak. Iya. Dia tuh artis senior, tapi ke junior tuh benar-benar sehumble itu. Jadi kita ngerasa kita nggak ada gap sama dia gitu loh. Jadi kita nggak takut buat ngomong apapun ke dia gitu. Jadi dia tuh nganggep kita tuh sama. Jadi benar-benar yang kayak wah kalau kita nanti udah tua dan jadi artis senior, kayaknya kita harus bisa contoh dia sih. Betul, bisa jadi panutan sih ya. Banyak ya momen-momen yang gak bisa dilupakan gitu karena beberapa kali aku sering diajak manggung bareng dia gitu. Salah satu yang berkesan banget tuh adalah aku nyanyi Thailand bareng dia gitu di atas panggung, dan itu menjadi momen yang tidak bisa dilupakan ya buat aku ya. Duka atas kepergian Vidi Aldiano juga dirasakan oleh sejumlah rekan seperjuangannya, salah satunya Aldi Taher. Bagi Aldi, kehilangan ini terasa begitu mendalam, mengingat dirinya dan Vidi memiliki satu kesamaan besar dalam hidup, sama-sama pernah berjuang melawan penyakit kanker. Dalam kenangannya, Aldi menyebut Vidi sebagai sosok pejuang yang luar biasa dan sangat inspiratif. Baginya, ada ikatan emosional yang kuat di antara mereka karena Aldi merasa sangat memahami betapa beratnya perjuangan yang harus dilalui seorang pejuang kanker. Meski demikian, di mata Aldi, Vidi selalu berusaha menampilkan wajah ceria dan tetap menebar semangat kepada orang-orang di sekitarnya.
Tak hanya itu, Aldi juga mengaku sangat mengagumi sosok Vidi yang tak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Baginya, Vidi adalah pribadi yang kuat dan selalu berpikir positif, meski sedang berada dalam masa-masa sulit. Ya kan Aldi sama Vidi sama-sama pejuang kanker ya, sama-sama pasien kanker. Kita saling menyemangati, bahkan waktu pas syuting di Pothap, pas pulangnya dia bilang, Kaldi pokoknya harus happy terus ya, Kaldi harus berkarya terus, menghibur kita terus. Nah, jadi bismillah kita lanjutkan semangatnya Vidi Aldiano untuk terus kita memberikan contoh-contoh yang baik buat semuanya. Vidi itu mencontohkan dia tetap semangat, tetap positive thinking, ya tetap husnuzon sama Allah, ya berprasangka baik pada Allah dan selalu tersenyum. Jadi itu dia, masya Allah dia mencontohkan hal yang baik. Saking baiknya dia, itulah saking baiknya Vidi, masya Allah hatinya itu bersih banget gitu. Ya di saat mungkin orang waktu itu nganggap aku kan aneh gitu ya, tapi dia emang hatinya baik bersih banget. Dia malah ngomongin film Akun bareng Om Deddy Corbuzier, ya masya Allah berkah insya Allah. Kita sampai sekarang masih nggak nyangka beliau berpulang ya. Kalau ngeliat video-video beliau selalu happy, tersenyum, ketawa, itu kayak masih ada Vidi gitu. Tapi dia insya Allah selalu ada di hati kita semuanya. Sosok Vidi Aldiano memang meninggalkan jejak yang begitu dalam di hati banyak orang. Bukan hanya keluarga dan para sahabat yang merasakan kehilangan, namun juga masyarakat yang selama ini mengagumi perjalanan hidup dan perjuangannya. Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti, muncul sebuah cerita menyentuh dari Sumatera. Seorang bayi yang baru saja lahir di sebuah rumah sakit di daerah tersebut dikabarkan langsung diberi nama Vidi. Menariknya, nama itu diberikan oleh dokter yang menangani proses persalinan. Orang tua sang bayi pun menyambut penuh kebahagiaan. Bagi mereka, nama Vidi menjadi sebuah harapan besar. Mereka berdoa agar sang anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang sukses, membawa kebahagiaan bagi keluarga, serta mampu mengharumkan nama orang-orang di sekitarnya, seperti sosok Vidi Aldiano yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat. Ini sudah lahir dengan sehat dan selamat, bayi laki-laki yang ganteng, sehat, sempurna. Namanya sudah dibuat, Vidi. Semoga Vidi menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang membawa manfaat dan kebahagiaan, yang banyak nanti menyenangkan hati orang ini, yang mengangkat harkat derajat keluarga nanti, tempat bernaung di masa tua. Tapi kemana ada anak yang baru lahir dikasih nama Vidi? Nah itu gimana komentarnya? Ya itu lucu aja gitu loh. Jadi saya nggak expect tiba-tiba ada Vidi yang satu udah hilang, yang satu muncul gitu. Ya itu mungkin banyak yang akan muncul. Kebiasaan saya itu memang selalu membawakan bayinya ya, setelah dilihat oleh dokter spesialis anak aman, saya bawakan bayinya ke keluarga sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi saya tanya sudah dibuat nama belum? Ternyata belum. Jadi saya spontan aja sebenarnya karena mungkin juga dari sebelumnya kita pembicaranya tentang Vidi gitu. Jadi saya pikir kan bagus juga nih kalau dikasih nama Vidi gitu kan. Mudah-mudahan akan memberikan energi positif juga ke sekeliling kita gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.